instansi dari SMP Negeri Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Siap, gerak. Ke tempat, gerak. Tegak, gerak. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi jumpa kembali kita di pagi yang cerah ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 ya. Jadi seperti biasa setelah tadi kita berdoa kemudian mematuhi protokol kesehatan ya, tangan dengan menggunakan hand sanitizer ya. Jadi sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, cinta tanah air, marilah kita bersama-sama dipimpin nanti rekannya satu Nadine ya, silakan ke depan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan Nadine ke depan. Semua siap. Jiwa kami Padamu negeri kami berjanji. Nah, jadi setelah kita tadi menyanyikan lagu wajib nasional tadi ya, lagu Padamu Negeri, sekarang Pak absen terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama Afriman sakit. Oh, Afriman yang sakit ya. Arsi ada? Oke, Asli Monita? Sudah ya. Jadi yang tidak hadir berarti Afriman ya. Nah, sakit ya. Oke, jadi Afriman dan orang hadir dia sakit. Baiklah, jadi hari ini kita bertemu kembali ya dengan Pak Wahid. Pembelajaran PJOK dengan materinya nanti materi pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Tapi sebelum itu ya Pak, persilakan dulu kepada kalian semua. Pak harapkan kalian lihat dulu di bangku dan kursinya. Kalau ada sampah-sampah silakan dilihat ya. Kemudian silakan kalau ada dibuang dulu ke sampah. Yuk.
Ya, sambil sekarang silakan keluarkan peralatan tulis, ya, buku, pena, sama buku paketnya, siapkanlah di atas meja. Karena kita hari ini akan membahas materi terkait dengan pola makanan sehat, bergizi dan seimbang, ya. Tapi sebelum itu, Pak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu, ya, mengingat kembali ini materi kita terkait dengan makanan yang sehat, kemudian bergizi dan seimbang. Nah, jadi sebelum kita ke materi ini, minggu lalu itu materi kita tentang apa? Ayo. Ya, perkembangan tubuh remaja. Perkembangan tubuh remaja. Nah, jadi kaitannya materi pola makanan sehat dengan materi sebelumnya, yaitu perkembangan tubuh remaja, di mana ya pada masa-masa usia kalian ini termasuk masa-masa nanti pertumbuhan dan perkembangan remaja, ya. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa bertumbuh, berkembang, sehat intinya, ya. Nah, itu ada kaitannya dengan materi sekarang, yaitu tentang pola makanan sehat, bergizi dan seimbang. Jadi apa yang kalian makan sehari-hari itu nanti menentukan sekali dengan pertumbuhan, perkembangan kalian pada masa-masa remaja. Oke, ya, jelas ya sampai di sini. Nah, kemudian kita ingatkan kembali. Ini pada zaman masa pandemi corona, ya, di mana-mana ini lagi musim. Apalagi di daerah Pulau Jawa itu mulai diberlakukannya namanya PPKM. Nah, Pak ingatkan kalian tetap harus menjaga kesehatan, tetap semangat, ya, hidup bersih, dan tentunya nanti juga saat makanannya harus yang memiliki makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Nah, supaya apa? Supaya sehat. Oke, sampai di sini Pak pengen tahu dulu sebelum kita masuk lebih jauh, siapa yang sudah kira-kira ada di pikirannya apa itu pola makanan sehat, bergizi dan seimbang? Ayo, siapa? Ya, ada bisa. Perilaku setiap hari atau tindakan saat makan dengan menu makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Ya, bagus sekali. Beri pesan teman-temannya, ya. Ya. Namanya saja pola. Pola itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi harapannya kalian sehari-hari itu mampu menerapkan pola hidup yang sehat dan makan juga makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Ingat, tidak harus mahal, tidak harus enak, tapi kuncinya di sini. Nah, makanan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, nanti kita pelajari lebih jauh, ya. Kaitannya apa itu makanan sehat, bergizi dan seimbang. Tapi sebelum itu kita lihat dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya bagaimana, ya, di sini Pak tampilkan, ya. Nah, ini. Jadi setelah tadi kalian memahami dari teman-teman yang tadi menyampaikan, oh ini yang namanya pola makan sehat. Nah, jadi di sini Pak jelaskan. Ada namanya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini kalian perhatikan. Yang pertama itu tujuannya mengidentifikasikan konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, jadi maksudnya nanti kalian mampu mengidentifikasi, ya, konsep-konsep apa saja pola makanan sehat, bergizi dan seimbang itu apa saja, kemudian pengaruhnya terhadap kesehatan kita, ya. Yang ketiga yang di atas ini semua nanti termasuk tujuan kognitif yang Pak harapkan dari kalian. Maksudnya apa? Ini nanti untuk ujian penilaian tertulisnya, ya. Nah, jadi nanti di sini Pak harapkan kalian mampu menuliskan konsep-konsep pola makan sehat, menjelaskan pola makan sehat, dan terakhir nanti mampu memahaminya, menjelaskannya, ya. Nah, kemudian yang keempat ini kaitannya dengan nanti penilaian psikomotornya atau prakteknya. Nah, apa? Nah, lihat, mampu memaparkan cara mengolah konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, mampu nanti menganalisa cara menerapkan konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, maksudnya di sini yang keempat dan kelima nanti kalian intinya Pak minta kalian berdiskusi di kelompok, ya. Kemudian setelah diskusi kalian mampu memaparkan dan menyampaikan hasil diskusinya, menjelaskan dengan teman-temannya, ya. Nah, kemudian terakhir dianalisa pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang kalian temukan nanti di materi ini. Setelah dianalisa dari kelompok, nanti kalian sampaikan, kalian rumuskan,
Nah, kalian tulis di buku latihannya. Paham? Nah, silakan nanti membuat resume atau hasil kerja dari kelompoknya seperti rangkuman seperti itu ya. Nah, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran ya dengan Pak. Nah, kalau yang 1, 2, 3 nanti Pak kasih soal. Kalian kerjakan untuk melakukan penilaian terkait dengan kognitif atau tertulisnya. Jelas sampai sini ya? Oke, kalau jelas nanti kalian perhatikan di sini Pak tampilkan video pembelajaran terkait dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Ini ya, gigi seimbang. Nah, kemudian selain itu pemenuhan gizi juga sangat membantu. Nah, ada nasi ya, kemudian sayuran, buah-buahan, daging, ya, lauk-lauk ya, kemudian ada tempe dan tahu. Nah, inilah. Jadi makan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Oke, itu satu. Ini ada lagi video satu lagi ya. Ya, jadi selanjutnya ini ada lagi satu video terkait dengan gizi yang seimbang ya. Silakan kalian perhatikan, nanti bersiap untuk berdiskusi di kelompoknya ya. Pedoman gizi seimbang. Apa makanan favorit kamu? Yang akan dikenal seperti ketoprak, gorengan bakso, atau yang masakan seperti burger dan pizza, atau yang akan seperti boba? Wah, enak ya. Terus kalau kamu suka, boleh nggak sih kamu makan yang sama terus setiap hari? Nggak boleh ya, karena kalau makan sehat, gizinya harus seimbang. Kalau makan yang sama terus, bisa tahu 1952. Tetapi sekarang konsep ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, sebagai gantinya sudah ada nih yang namanya pedoman gizi seimbang. Nah, ya, pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya yang baru lebih menekankan keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat. Tidak harus minum susu, ada panduan porsi yang harus dimakan, dan pentingnya minum air yang cukup. Nah, minum air yang cukup ya, penting ya. Gizi yang baru, apa yang harus dikonsumsi setiap hari? Nah, Berapa makanan. makanan dengan proporsi makanan yang seimbang? Dengan begitu, kebutuhan akan semua gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok, sayuran, buah, dan air mineral. Makanan berprotein tinggi. Protein nabati dan protein hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki unsur gizi yang lebih lengkap dan mudah dicerna oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan, sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayuran. Indonesia yang sedikit tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan bosan kalau makan buah. Kalau makan atau minum buah, boleh aja, tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur, bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar, lalapannya jangan lupa dimakan ya, jangan dibiarkan aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimakan terlalu lama, karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperankan buang air besar dan juga bergemukan karena mengandung serat. Minum air yang cukup. Nah, ini Pak tadi paling penting itu minum air yang cukup. Juga bisa memproduksi air sendiri. Oleh karena itu, kamu harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Ya, tuh ya. Baiklah ya. Jadi setelah kalian tadi melihat video yang Pak tampilkan ya, jadi Pak rangkum dan Pak ringkas sedikit biar kalian lebih paham ya. Ini Pak jelaskan. Yang pertama tadi ada yang namanya pola makan sehat. Bagaimana ya? Nah, tadi disampaikan oleh temannya yaitu kebiasaan atau apa namanya itu cara kita sehari-hari ya dalam menerapkan pola makan yang sehat, kemudian
kemudian yang bergizi dan tentunya Imam. Nah ini jadi suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu. Nah maksudnya ya tadi biar badan kita tetap sehat, bugar dan juga mampu mencegah dan membantu kesembuhan dari penyakit. Nah ini selanjutnya ada hubungan antara makanan dan kesehatan. Apa hubungannya? Nah di situ dulu. Lihat, karena tubuh manusia dan tumbuh kembangnya seseorang itu karena adanya zat yang berasal dari makanan. Nah tadi kan di video sudah diperhatikan, sudah lihat tadi kan. Jadi tubuh kita ini membutuhkan yang namanya zat-zat yang ada di dalam makanan. Nah kemudian oleh karena itu manusia sangat membutuhkan zat-zat yang ada dalam makanan untuk melangsungkan kehidupan dia. Nah, contohnya apa? Itu, misalkan kalau kalian lihat, kita berpuasa saja. Puasa sehari wae kan dari pagi sampai sore ya. Kira-kira lesu enggak kalian? Nah, lesu ya. Nah, lesu, lemah, tidak bersemangat. Nah, itulah itu akibat kekurangan zat yang kita makan. Terutama apa tadi? Yang paling penting yaitu minum atau zat cairannya. Karena di dalam air minum itu sebagian besar tubuh kita ini adalah cairan. Itu ya. Nah, ini zat-zat gizi itu ada 6 jenisnya. Yang pertama ada yang namanya karbohidrat. Kemudian lemak. Apa lagi? Protein. Mineral. Dan air. Maksudnya apa? Jadi di dalam menu atau makanan kalian sehari-hari itu mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Ingat, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya, zat makanan yang dia butuh. Kalau badannya kecil, usianya masih anak-anak seperti kalian, tentunya berbeda dengan yang usia remaja. Nah, yang badannya, yang kerjaannya, proteinnya yang harus maksimal seperti maaf ngomong ya, seperti yang kuli-kuli bangunan, itu kan badannya besar-besar, kemudian dia kerjanya juga membutuhkan tenaga dan energi yang besar kan. Jadi makanannya juga tentu berbeda. Dari nasi, kita biasanya kan cuma sepiring kan, kalau dia sepiring gede itu. Nah, itu namanya seimbang. Jadi jangan kalian samakan rata setiap orang itu ya. Jadi kebutuhan setiap manusia individu itu berbeda-beda. Sampai di sini paham? Alhamdulillah ya. Selanjutnya ya tadi nomor 2, sekarang yang ketiga yaitu pengaruh gizi makanan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi pengaruh gizi makanan terhadap apa namanya itu, yang pertama itu terhadap daya kerja. Nah, jadi manusia sehat tentu memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatan. Nah, ini pengaruh gizi tadi Pak ngomong tadi. Yang pertama terhadap daya kerja tubuh. Ya. Kemudian yang kedua, pengaruh gizi terhadap daya tahan. Nah, kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Nah, sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Nah, nanti ada permasalahan seperti yang di gambar ini ya. Ada yang di depan ini. Nah, ini nanti ada kalian lihat satu ini yang seperti tadi ngomong ya. Sebaiknya gizi yang berat atau berlebihan. Nah, sedangkan yang satunya ini kekurangan gizi tadi, keadaan gizinya kurang. Nah, ini penyakit namanya. Nah, nanti ini Pak harapkan, Pak jelaskan, kalian nanti berdiskusi di kelompok, kenapa, apa itu penyakit itu ya. Nanti cari, kemudian buka bukunya, kalian lihat, nanti kalian jelaskan, sampaikan dengan teman-temannya ya. Oke. Yang terakhir yaitu pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Nah, ini penting. Ini masa-masa pertumbuhan seperti kalian ini. Jadi usia mulai dari 12, 14 tahun sampai ke perkembangan remaja usia 17 tahun ya. Nah, masa remaja. Jadi ini
pertumbuhan jasmani dan mental kalian itu masih bertumbuh. Nah, gizi yang kurang akibat pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan mental. Nah, silakan sekarang Pak, harapkan kalian membuat kelompok di barisannya masing-masing ya. Mulai kelompok A, B, C dan D. Ya, silakan kalian buat kelompoknya. Buat kelompok ya. Dan ya, ini jangan terlalu dekat nak. Sini. Jadinya di sini. Ya, jaraknya diatur. Tetap. Oke. Nah, sekarang sudah di kelompoknya ya. Jadi perhatikan di depan. Pak harapkan kalian menulis kemudian diskusi, nanti cari solusi permasalahan yang ada di depan ya. Yang pertama itu hubungan tadi makanan dan kesehatan itu bagaimana hubungannya ya. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Yang pertama itu hubungan antara makanan dan kesehatan. Nah, maksudnya bagaimana hubungannya ya. Nah, yang kedua nanti ada itu zat gizi. Tadi kan sudah sampaikan zat gizi itu ada Nah, Pak harapkan kalian tulis di buku kalian nanti sambil diskusi dengan temannya. Yang pertama misalkan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa saja makanannya, ya. Kemudian yang kedua lemak. Oh, lemak itu Pak, misalkan daging-daging itu Pak, yang lemak-lemak. Apa? Kalian diskusikan. Yang ketiga protein ya. Yang keempat mineral dan yang kelima vitamin. Nah, terakhir tadi itu Nah, jadi kalian diskusikan. Ada 6 di sana, apa-apa saja, kemudian fungsinya kalau ada ya, itu nanti ya. Nah, selanjutnya nanti yang ketiga itu Pak harapkan nanti kalian di sini ada yang namanya, nah ini kaitan antara zat makanan bagi tubuh. Tadi Pak ngomong tadi. Kira-kira yang ada dalam pikiran kalian apa ini ya? Kekurangan nutrisi sama kelebihan nutrisi. Nah, ini namanya kan penyakit. Kalian cari dari buku kalian ya, diskusi sama temannya. Ini apa namanya penyakit ini? Akibatnya apa? Kemudian penyebabnya bagaimana? Kok bisa dia jadi seperti ini? Dua orang ini. Ini padahal usia yang sama. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling Pak harapkan kalian mudah-mudahan bisa menjawab karena ini paling penting. Apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar di depan? Nah, yang pertama itu ada isi piringku. Nah, ada isinya lauk pauk, buah-buahan, sayuran, makanan pokok, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada makanan yang kalau kita ngomongnya giler, beda? Giler tak kira-kira? Nah, makanan yang enak-enak, yang makanan yang cepat saji. Paham ya di sini? Oke, kalau paham silakan kalian diskusikan, tulis di kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan. Nah, kalau yang belum paham tanya. Yo, Devin, ada nggak? Tanya sama kamarnya. Apa itu maksudnya tuh? Ya, bisa ya? Ada semua di buku kan? Nah, kalian diskusi. Benar tak kira-kira jawabannya? Temukan solusinya. Nah, nanti sudah ini ya, kalian nanti menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, kita kasih waktu 10 menit ya, 10 menit. Nanti kalau sudah ngomong ya, biar bisa kita sampaikan kepada teman-temannya yang lain.
Nah, yo, tuh ya. Jadi ada 4 tadi. Silakan kalian tulis dulu. Ada jawabannya? Ada ya. Oke. Fatur sudah Fatur? Sudah. Sudah. Oke, yang lain? Sudah. Ya, nanti kalau sudah tuliskan dulu. Nanti kita diskusi, kita bahas sama-sama. Ya, sekarang kalau sudah ya, jadi nanti kita bahas sama-sama siapa yang bisa menjawab, angkat tangan kelompoknya ya. Untuk yang pertama yaitu kaitan antara makanan dan kesehatan bagi tubuh kita. Ayo. Nah, kelompok A, B, C. Mulai dari kelompok A dulu ya. Oke, kelompok A silakan. Yang lain tadikan dulu. Kaitan antara zat gizi makanan dan kesehatan tubuh kita adalah membangun dan memelihara tubuh. Zat gizi mampu membantu pertumbuhan pada jaringan tubuh manusia. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh. Misalnya, otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Oke. Jadi itu dari kelompok A kaitan antara makanan dan kesehatan bagi tubuh. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Oke Pak, Ya? Apa? kematian. Oke, beri applause dulu untuk temannya. Nah. Ya, itu tadi dari kelompok B ya. Dia membahas tentang zat-zat gizi ya yang ada di dalam makanan. Nah, mulai dari tadi karbohidrat, lemak dan vitamin, kemudian yang paling penting tadi air. Nah, selanjutnya ini nomor 3, ada yang tadi tentang gambar. Gambar yang satu kurus, yang satu kegemukan. Nah, ini apa maksudnya? Ayo, kelompok mana yang bisa jawab? Yang lain? Kelompok lain sudah ya? Nah, sekarang kelompok C. Ya, silakan kelompok C. Berarti kelompok C berdiri nak, biar teman-temannya mendengarkan semua. Ayo. Kehilangan cairan tubuh dan gejala kurang vitamin A dan lainnya. Oke, beri applause untuk temannya. Ya, jadi terima kasih untuk kelompok C. Jadi itu tadi menjelaskan terkait dengan ada 2 gambar di depan ya. Yang satu penyakit apa tadi? Wasport dan marasmus ya tadi. Nah, jadi ada 2 di sana. Jadi penyebabnya apa, ciri-cirinya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Nanti kalian buat rangkumannya kalau belum paham ya. Terakhir nanti buat untuk penilaian prakteknya. Nah, sekarang ada satu lagi berarti ya. Satu lagi tadi yaitu terkait dengan isi piringku dan ada makanan di depan ini. Ayo, apa yang bisa disimpulkan dari gambar di bawah ini, 2 ini? Yuk, kelompok mana yang bisa jawab? Yuk. Kelompok B sudah tadi? Kelompok? Ya, kelompok D, silakan kelompok D. Berdiri nak, biar temannya memperhatikan, mendengarkan. Yuk. Perbandingan 2 gambar makanan sehat dan tidak sehat. 1. Makanan sehat yaitu makanan yang terlengkapi dengan zat gizi yang seimbang. Contohnya, air 18 per hari, nasi, jagung, sayuran hijau, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan, tahu dan tempe, dan biji-bijian, ikan dan makanan laut, serta minyak dan garam seperlunya saja. 2. Makanan tidak sehat, yaitu makanan yang jika dimakan berlebihan akan menjadi penyakit. Misalnya, permen dan coklat, mie instan, makanan ringan, goreng-gorengan, makanan tinggi lemak dan cepat saji, minuman bersoda. Ya, beri applause untuk temannya. Nah, jadi itu ya. Jadi maksud temannya tadi berarti ada makanan yang sehat dan yang satunya makanan yang tidak sehat. Nah, jadi paham ya? Jadi isi piringku ini berarti termasuk makanan yang sehat karena dia terisi dari makanan pokok, lauk pauknya ada, buah-buahan, sayur-sayurannya lengkap di isi piringnya. Sementara yang kedua ini makanan cepat saji temannya, coklat yang ngomong tadi kan.
yang tidak baik bila dikonsumsi dengan secara berlebihan. Ya, jelas sampai sini? Oke, jelas. Ya, jadi setelah kalian tadi menyampaikan hasil diskusinya ya, sebelum kita akhiri, kemudian nanti kita melaksanakan penilaian ya, Pak rangkum dulu atau simpulkan dari yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Mulai dari yang pertama tadi yaitu kaitan antara makanan, kesehatan, kemudian dengan perkembangan tubuh kita ya. Mulai dari kalian tadi apabila makanannya sehat, bergizi dan seimbang yang kalian makan itu cukup, harus seimbang ya. Mengingat apa? Setiap orang-orang itu pasti berbeda sesuai dengan kebutuhan dan energi yang dikeluarkan. Nah, seusia kalian dengan yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai tenaganya yang kuat, kebutuhan energinya lebih besar, dia tentu membutuhkan makanan yang lebih zat makanannya lebih banyak. Jelas ya di situ? Nah, kemudian yang kedua, tadi ada zat-zat makanan macam-macam. Ada zat gizi tadi, ada apa saja tadi? Yang pertama ada karbohidrat, kemudian lemak, protein, mineral, vitamin, dan terakhir nah itu zat-zat makanan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, biar apa? Biar tubuh sehat berkembang ya. Kemudian kehidupan kita sehari-hari tetap semangat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, kalau kita sehat, mudah-mudahan penyakit tidak akan datang atau virus-virus juga akan mental lagi bahasa kita tuh. Jadi dia tidak mempan karena tubuh kita sehat. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga tadi terkait dengan ada gambar dua orang tadi kan. Nah, yang satu kekurangan zat gizi yang parah, itulah kita harus seimbang itu. Jangan sampai badan kecil jadi parel dia makan banyak. Nah, ya. Nah, jadi ujung-ujungnya itu. Jadi dia badannya tidak membutuhkan sebenarnya zat makanan yang banyak, masuk terus. Sementara gaweannya kok makan, tidur, main, ya. Kalian harus makanan itu harus sehat, bergizi dan terakhir harus seimbang. Paham sampai sini? Kalau paham, sekarang kalian silakan kembali ke tempatnya. Kita persiapkan untuk melaksanakan penilaian, ya. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Ya, jadi sekarang sudah di posisinya masing-masing ya. Kita melaksanakan penilaian. Di sini Pak nanti akan melakukan penilaian pengetahuan. Nah, di depan tadi sudah ada soalnya, ada 5 soal. Kalian tulis ya. Ini untuk soal esai. Nah, nanti ada pilihan gandanya. Nah, untuk soal esai silakan kalian tulis, Pak diktikan ya. Yang pertama yaitu setelah mempelajari materi tentang makanan sehat, gizi, dan seimbang, dapatkah Anda menyimpulkan terkait pola makanan sehat, gizi, dan seimbang tersebut seperti apa? Nah, jadi Pak sudah jelaskan tadi, kalian simpulkan makanan sehat itu, gizi seimbang itu yang bagaimana? Nomor 1 itu. Kemudian nomor 2, menurut Anda, pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna pada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan, nah kenapa? Tadi ada di video tadi kan? Nah, masih ingat dah? Silakan tulis. Kemudian yang ketiga, tulislah 6 macam zat gizi yang terkandung di dalam makanan. Nah, tadi diskusi tadi itu, kalau masih ingat, di catatannya ada tadi, silakan nanti disalin. Kemudian yang keempat, bagaimanakah keterkaitan antara makanan terhadap kesehatan tubuh kita. Dan terakhir, jelaskan dampak yang terlihat ketika kita tidak menerapkan makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, yang terakhir itu dampak yang terlihat dari tubuh kita. Tadi ada, kalau kalian paham kan, kenapa dia, tadilah intinya. Jadi silakan yang menjawab ya. Oke, tulis. Soalnya tulis dulu, silakan dicari jawabannya. Boleh lihat buku tadi yang sudah didiskusi tadi, silakan. Baiklah, yang isian sudah ya. Nah, jadi sekarang tinggal yang
pilihan ganda. Nah, ini ada lembarnya, silakan dibagikan 2 kelas. Nih, teman-temannya. Tinggal diisi, dicontreng di sini lah. Yuk. Bagian temannya satu-satu. Oke, kalau sudah kita baca sama-sama, kalian langsung jawabannya ya. Yang pertama itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan. Disebut. Nah, silakan kalian contreng di lembar jawaban itu. Ada 10 itu ya. 10 kan lembar jawabannya? Nah, silakan kalian contreng yang menurut kalian benar. Kalau sudah nanti diambil lagi dua kelas. Sini, kumpulkan di sini. Ya. Oke, kalau sudah kita jawab sama-sama. Kunci jawabannya. Oke, kalian lihat. Siap? Nomor 1, lihat jawabannya itu. Yang kawannya. A. Benar? Alhamdulillah. Nomor 2, B. 10 B. Nah, silakan tulis benar salahnya, kumpulkan ke depan. 2 kelas yo, ambil lagi 2 kelas yo. Atur, kumpulkan ke depan biar Pak masukkan ke nilai. Ya, sudah semua ya, ini betul. Oke, Pak koreksi, tinggal masukkan nilai ya. Jadi sampai di sini Pak lihat untuk penilaiannya ya. Sudah cukup semua nilai-nilainya, ini sekali liwat ini sudah ada benar 9, benar semua ya. Alhamdulillah, berarti kalian paham dengan materi ini ya. Nah, kemudian tinggal nanti untuk penilaian keterampilannya sekalian yang esai tadi di buku tadi kalian buat rangkuman dari kerja kalian diskusi tadi. Kemudian nanti dikumpulkan setelah pulang sekolah terakhir ya. Di meja Pak, paham? Nah, masih ada waktu berarti. Jadi sampai jam 12 nanti kalian buat, kumpul, taruh di meja Pak. Sama yang isian esai tadi dan yang untuk resume. Ini untuk penilaian prakteknya, ya. Jadi kita ada 2 penilaian, tidak cuma nilai pengetahuan, tapi nanti nilai nah, membuat resume. Sampai di sini paham? Oke, alhamdulillah kalau paham ya. Baiklah. Jadi kita sekarang tinggal mereview dan Pak sampaikan hasilnya dari nilai kalian ini sudah tercapai semua. Alhamdulillah untuk ketuntasan klasikal kelasnya ya, materinya sudah tercapai. Kemudian materi kita pada hari ini terkait dengan pola makanan sehat bergizi dan seimbang Pak anggap sudah selesai semua. Nah, jadi kaitannya pola makanan sehat bergizi dan seimbang dengan kehidupan kalian sehari-hari, pertumbuhan dan perkembangan tentunya sangat berpengaruh. Nah ya, jadi kenapa? Makanya kita harus makan makanan yang sehat, kemudian bergizi dan seimbang. Tapi harus seimbang, ini kan kuncinya tuh. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jelas sampai sini? Oke, kalau jelas, alhamdulillah kita sampai di ujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan nanti minggu depan berarti kita tinggal materi selanjutnya ya. Nah, jadi silakan siapkanlah semua peralatannya kembali, bereskanlah, masukkan dalam tas. Baiklah, jadi Pak Rasa pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Silakan nanti kalian lanjutkan kembali ke pelajaran selanjutnya. Untuk materi kita PJOK pada pagi hari ini Pak akhiri. Pak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.